Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali hadir di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan ibadah salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqamahan dan kegairahan untuk senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terutama sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Selawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan mudzakarah kita tafsir juz amma, dan ini mungkin pertemuan terakhir juz amma kita. Ini sudah surah An-Naba bagian akhir. Mudah-mudahan setelah kita mudzakarah ini ada perhatian kita yang besar terhadap bekal hidup kita di akhirat kelak hari kiamat, karena tema besar dari surah-surah yang ada di juz amma ini adalah tentang hari kiamat. Termasuk di dalam surah An-Naba ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat manusia akan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa yang akan diperkenankan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya, dan orang-orang yang kafir yang akan dimasukkan ke dalam neraka beserta seluruh siksaan atau azabnya. Inilah mungkin yang akan kita dengarkan, bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala terkait dua hal ujung kehidupan manusia nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannam, sesungguhnya neraka jahannam, kanat mirsada, adalah menjadi tempat mengintai. Tidak ada satu manusia pun nanti yang akan bangkit di akhirat kecuali dia dalam pengintaian neraka jahannam. Kita orang-orang yang beriman yang akan diperkenankan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kita akan lewat di atas sirat titian yang dibentangkan di atas api neraka. Maka siapa yang mau masuk surga harus lewat jalan itu.
Ada yang terpeleset jatuh ke neraka, ada yang diselamatkan oleh Allah langsung masuk ke dalam surga. Lit-taghina ma'aba. Neraka jahanam itu adalah ma'aba, tempat kembalinya lit-taghin, bagi orang-orang yang melampaui batas, ay lil kafirin. Jadi orang-orang kafir akan kembali ke neraka. Memang disitulah tempat mereka. Kalau kita numpang lewat, ada yang lewat di atasnya tak masuk, langsung selamat ke surga. Ada yang numpang mampir dulu. Itu tergantung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka jahanam ini. Tapi orang-orang kafir, lit-taghin ay lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, neraka jahanam itu adalah ma'aba, tempat kembalinya mereka. Fayadkhulunaha, maka mereka masuk ke dalam neraka itu. Labisina fiha, mereka tetap tinggal di dalamnya. Ahqaba, dalam waktu yang sangat lama. Berapa lama? 100 tahun? Tidak. 1000 tahun? Bukan. La nihayatalaha, tidak ada batas akhirnya, karena hari itu sudah hari akhir. Namanya saja sudah hari akhir, nggak ada besok lagi. Jadi mereka tidak terhitung berapa lama di sana dan tidak ada ujungnya. Nih kalau orang masuk penjara bukan setahun 2 tahun, pokoknya selamanya. Kalau di penjara dunia itu namanya seumur hidup. Kalau mati dah selesai. Yang jadi masalah di neraka jahanam tak bisa mati. Itu pula dia jadi masalahnya. Maka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. La yadzuquna fiha barda. Mereka orang-orang kafir yang masuk neraka itu la yadzuquna fiha barda. Mereka tidak akan merasakan kesejukan. Nggak ada AC, nggak ada kipas, nggak ada pohon kayu, sehingga hawanya panas karena memang dalam api panas, tak ada sejuk-sejuknya. Panas luar biasa. Kita jangankan di bara api, panas di terik matahari saja sudah luar biasa beratnya kita. Kalau dari pagi sampai sore kita dijemur, kepanasan. Wala syaraban, dan tidak ada minuman. Udah panas, tak ada minuman pula. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali hamiman. Tidak ada minuman kecuali hamiman, ay ma'an haran, air yang sangat panas. Fi ghayatil hararah, panasnya itu pada tingkat paling tinggi. Berapa derajat itu? Mendidih itu kan setiap air yang panasnya atau dipanaskan 100 derajat ia mendidih. Nah kalau ini nggak tahu berapa derajatnya ini, ya itu dispenser itu yang 100 derajat. Kalau api neraka jahanam, nah neraka jahanam, berapa derajat itu? Padahal kalau satu aja ya, satu biji api ditaruh di bumi jadi bubur dunia ini. Bagaimana kalau di dalamnya berapa derajat? Tak bisa dihitung. Nah di sana mereka kalaupun dapat minuman yang sangat panas sehingga begitu dimasukkan ke dalam perut ususnya yang hancur.
wa ghassaqa, dan nanah. Betapa jijiknya kita, jangankan meminum, melihat nanah saja ada belatung lagi. Itu yang dikasih minum, bukan minuman yang menyejukkan, tapi minuman yang semakin menambah penyiksaan. Jazaa'an wifaqa, ini sebagai balasan yang setimpal dari apa yang dilakukan selama di dunia ini. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kalaupun hamba itu disiksa, itu adalah jazaan wifaqa, balasan yang setimpal sesuai dengan kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan selama hidup di dunia ini. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu yang nanti di akhirat akan disiksa yang luar biasa itu, kanu, mereka dulu di dunia, pakai fi'il madhi. Kanu adalah mereka dulu saat hidup di dunia, la yarjuna, tidak pernah mengharapkan, ay la yakhafuna, tak pernah takut, hisaban, terhadap penghisaban. Tak takut apalah itu, kata dia itu, mana ada hisab-hisab. Bukan sekedar tidak takut dihisab, bahkan mereka tidak takut diazab, bahkan menentang. Mana azab yang kau takut-takuti kami itu, kata dia. Coba datangkan. Kan banyak di ayat-ayat yang sudah kita baca. Wajar kalau mereka disiksa sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka itu mendustakan bi ayatina, ay Al-Quran, mendustakan ayat-ayat kami, yakni Al-Quran. Kidzaban, ya, dengan kedustaan yang sangat kuat. Ini maf'ul mutlak, dengan betul-betul dia itu memang mendustakan, ya, tak kepalang tanggung. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak perlu aneh kalau ada orang meremehkan, mencemeeh ayat-ayat suci Al-Quran. Memang mereka itu mendustakan dengan sebesar-besarnya kedustaan. Nah, itu keadaan mereka saat hidup di dunia. Maka nanti pada hari kiamat, orang-orang ini akan kekal di dalam api neraka. Penyebab terbesar itu adalah mendustakan, tak percaya, nganggap borak aja. Maka kalau ada orang tidak sholat, kalau dia tidak sholat itu karena malas, tapi dia tidak mendustakan kewajiban itu, kenapa tak sholat? Bikin-bikin alasan, tapi dia merasa bersalah, itu masih ada harapan masuk surga, masih mukmin. Tapi kalau dia menganggap sholat tak wajib, dia dustakan kewajibannya, inilah yang akan masuk neraka selama-lamanya, keluar dari iman. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukan bermakna kita menyuruh Ramadan itu bermalas-malas, bukan. Iya. Tapi kalau ada kebetulan nanti di bulan Ramadan, mudah-mudahan tak ada, di sini tak ada lah. Nggak tahu kalau di kedai nanti. Kalau ada kebetulan tak puasa, kalau ada kebetulan tak tarawih, tapi dia merasa berdosa, berarti di hati kecilnya itu ada iman.
insya Allah bisa masuk surga, tapi mampir dulu. Mampirnya berapa lama? Ya tergantung berapa lama dia tidak melaksanakan ajaran agama. Tapi kalau dia dustakan, maka dia akan kekal di neraka. Yang berat itu adalah ketika sakaratul maut. Di sanalah mati-matian setan itu menggoda kita agar di ujung hayat kita mendustakan itu. Maka selalu kita berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita husnul khatimah. Maka ketika nanti mereka masuk di dalam neraka itu, udah di neraka nih, udah pada ngumpul ya, Allah Subhanahu wa taala katakan pada mereka, fadzuqu, rasakan sekarang. Ini yang kau cari-cari dulu saat hidup di dunia, yang kau cemeh-cemeh dulu hidup di dunia, azab neraka ini sekarang rasakan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pedihnya neraka bukan saja dirasakan oleh fisik mereka, badan mereka, tetapi juga oleh hati pikiran mereka yang diperdengarkan kalimat rasakan. Kata kawan itu, kalau jatuh dari tangga sakitnya itu sedikit, malunya itu yang banyak. Nanti di akhirat udah disiksa, hatinya pun tersiksa, makanya menyesalnya luar biasa, tetapi nggak bisa dibalikkan. Fadzuqu, rasakan sekarang. Falan nazidakum illa azaba. Lan itu menafikan sesuatu yang akan datang, tidak akan pernah. Berarti sudah tidak ada harapan tuh. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah. Nak berbaik-baik tidak akan pernah, memang sudah begitu. Ya. Falan nazidakum, maka kami tidak akan pernah memberikan tambahan kepada kalian. Illa azaba, kecuali azab. Enggak ada dispensasi. Yang ditambah justru azab. Tapi azab yang ditambah itu adalah sesuai dengan amal perbuatan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran orang-orang kafir yang akan masuk neraka nanti di akhirat. Lalu Allah katakan, inna lil muttaqina mafaza, ay makana fauzim fil jannah. Inna, sesungguhnya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, mafazan, tempat kemenangan. Makana fauz, tempat kemenangan. Ada yang mengartikan kemenangan itu sendiri. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kemenangan. Jadi ada dua pengertiannya. Di sini dalam Jalalain disebut ay makana fauzin fil jannah, tempat kemenangan, yaitu di dalam surga. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiq, di dalam surga itu ada kebun-kebun, ya, kebun-kebun, ada a'naban, buah anggur. Kok enggak disebut buah pisang, buah mangga? Ayat ini turunnya itu di Arab. Nanti kalau dibilang buah tomat, buah pepaya, orang Arab bingung nanti, enggak nengok. Durian,
Ya jangan aneh begini bunyi ayatnya. Kalau misalnya turunnya di Indonesia, ya mungkin durian habis disebut salak, manggis. Tapi karena turunnya di Arab, supaya masuk oleh pikiran orang-orang Arab, maka disebut makanan yang paling enak itu adalah anggur. Luar biasa ya. Termasuk di Indonesia lebih mahal anggur juga daripada mangga, daripada pisang ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi bagi kita supaya kita mau di dunia ini jangan orientasinya itu makan. Makan bagi orang Islam adalah makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Kalau mau makan yang enak-enak, segala macam buah-buahan termasuk anggur segala macam, itu sudah disiapkan oleh Allah nanti di akhirat. Maka tak apalah 3 hari lagi ya, kita nak berpuasa, jangan tertarik karena sudah disiapkan nanti di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan ini sebagai motivasi bagi kita agar kita kepingin betul masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai macam buah-buahan, dan sudah juga kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, bagaimana karakteristik buah-buahan yang ada di dalam surga. Wa kawa'iba atraba. Kawa'ib ay jawad, jawar, akan diberikan bidadari. Ini kalau di dalam itu disebutkannya itu gadis yang montok, umur kisaran 30 sampai 33, umur yang sangat ideal ya. Atsraba, sebaya, ala sinni wahid, umur yang satu yang sama, segitu semuanya, nggak ada tua, nggak ada. Maka ada dulu ya, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada nenek-nenek ya, minta didoakan supaya masuk surga. Apa kata Nabi? Nggak ada nenek-nenek begini masuk surga. Nangis dia, kesian, nangis. Lalu Nabi sampaikan maksudnya itu, ibu masuk surga nanti, tetapi nggak begini, pewat begini, muda. Kenapa kok begini bunyi ayatnya ya? Biar kita itu orientasinya di dunia ini, kalau tadi jangan makanan, jangan harta. Yang kedua, jangan perempuan. Ya, harta, wanita itu memang disebutkan oleh Allah, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa ya. Memang kita itu sudah cenderung tertarik dengan perempuan, tetapi orientasi hidup tak boleh ke situ nanti di akhirat. Karena itu di dunia tundukkan pandangan supaya dapat di akhirat. Yang suka di dunia di akhirat tak dapatlah jadinya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau ada hari ini rela meninggalkan agama gara-gara perempuan, ada yang nyungsep dari jabatannya gara-gara perempuan, ingatlah di akhirat itu sudah disiapkan perempuan. Jangan sampai terkecoh dengan perempuan di dunia ini sehingga bidadari yang sangat cantik di akhirat itu kita tak dapat. Maka pada perempuan sebelumnya juga kita sudah mendengarkan betapa seorang pengantin
yang malam pertamanya rela ditinggalkan untuk berjihad di jalan Allah dan mati syahid, maka inilah yang dapat bidadari-bidadari itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hebatnya bidadari-bidadari ini, dia itu tidak akan mengalami penurunan. Badannya tetap ideal. Kalau anak kita, bibi kita, istri kita secantik-cantiknya waktu SMA dan S1, kalau sudah punya anak 3, make up apapun dipakai berkurang lah itu. Apalagi sudah umur 40, apalagi sudah 50, maka terjadilah operasi plastik, keras pula macam plastik. Tapi di akhirat itu tidak akan mengalami penurunan, model badannya stabil, tidak mengalami perubahan. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kejar melalui berbagai ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nanti di bulan suci Ramadan. Karena nggak apa-apa di bulan Ramadan itu nggak usah sentuh istri malam hari, i'tikaf. Terus nanti di akhirat istri kita dapat tak? Cantik enggak? Lebih cantik dari bidadari itu kalau sama-sama masuk surga. Karena itu istri juga nggak usah keberatan. Ya kalau suami-suami kami dapat banyak bidadari, kami dapat berapa? Ya, emang mau diinikan sama orang banyak? Tentu secara logika mereka juga tak mau. Tapi dia akan diberi oleh Allah apa yang dia inginkan. Dan kebanggaan perempuan itu adalah kalau dia bisa tampil lebih dari yang lain, paling cantik, maka paling senang berfoto perempuan dengan muka bahwa dia paling cantik, walaupun itu cuma perasaan. Maka nanti di akhirat istri kita akan dijadikan paling cantik di antara bidadari-bidadari yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya syaratnya satu, sama-sama masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah katakan wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa. Nanti di dalam surga itu disiapkan kita itu adalah gelas yang berisi, di sini disebut khamran maliatan. Kita juga sudah bahas sebelumnya, itu satu jenis minuman VIP. Itu khamar murni, tapi tidak memabukkan. Disiapkan gelas yang penuh berisi. Kalau kita ini kita contoh ini ya, ini belum surga ini. Nah, contoh ini gelas ada airnya, kita minum. Udah berkurang. Di surga tak akan berkurang, terus penuh. Siapa yang ngisi? Banyak bidadari. Nggak perlu diminta untuk diisi, selalu penuh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin tunjukkan bagaimana kenikmatan di dalam surga. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. La yasma'una fiha lagwa. Di dalam surga itu para penghuninya tidak mendengarkan fiha di dalamnya lagwan, batilan minal qaul. Tidak ada kalimat-kalimat lagho, kalimat-kalimat yang sia-sia macam di dunia ini. Tidak ada. Tidak ada kalimat yang menyinggung, kalimat yang membuat, tidak ada. Ya. Kalimat-kalimat di sana adalah kalimat-kalimat yang baik. Apa kalimat di dalam surga? Begitu kita datang di dalam surga, udah berjejer para malaikat menyambut kita.
Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Nah, kalimat yang baik-baik. Selamat, selamat. Masya Allah. Tak ada kalimat-kalimat yang sia-sia. Walakizaba, dan tidak ada kalimat-kalimat dusta. Nggak ada orang janji-janji palsu di sana. Di sini yang ada, tengok aja 2024 banyak nanti. Di surga tak ada. Di sana itu adalah pemenuhan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazaan mir rabbika ata'an hisaba. Masya Allah. Bagi orang yang masuk neraka dengan siksanya itu, Allah katakan jazaa'an wifaqa. Itulah balasan mereka dengan setimpal sesuai dengan pekerjaan mereka. Tapi bagi orang yang masuk surga, apa kata Allah? Bukan balasan yang setimpal, tetapi jazaa'an mir rabbika, sebagai balasan dari Tuhanmu, ata'an hisaba, dan tambahan. Hisaba ay katsira, ditambah, bukan setimpal. Minimal 10. Kalau berimpak 700. Kalau puasa, kata Allah, nggak ada pakai hitung-hitung, kalkulator nggak mampu ngitung. Wa ana ajzibi. Aku yang balas langsung. Kalau kamu hitung, tak mampu dihitung. Balasan itu katsiran, banyak sekali. Jadi nggak usah dihayalkan berapa itu, tak usah. Banyak sekali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau kita dengarkan ceramah-ceramah ustadz kita nanti pada bulan suci Ramadan, banyak fadilah-fadilah amal, itu belum seberapa. Disebut angka-angka itu sangat banyak sekali tambahan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Jazaa'an mir rabbik, bahwa kenikmatan di dalam surga itu adalah balasan dari Tuhanmu. Rabbis samawati wal ard, badal dari Rabb, yaitu Tuhan pencipta, pengatur, pemilik as-samawat wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang mengatur segala kehidupan di muka bumi ini. Tuhan yang sama, Tuhan yang satu itu pula yang memberikan balasan nanti di akhirat kelak. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dia ciptakan langit, dia ciptakan bumi, wa ma bainahuma, dan segala apa yang ada di antara langit dan bumi. Dia pelihara langit makanya tak runtuh, dia pelihara bumi makanya tak hanyut, tak goncang, tak lebur. Dia pelihara segala apa di antara langit dan bumi. Ar-Rahman. Kadzalik, makanya bisa dibaca Ar-Rahmanu Ar-Rahmani.
Kalau Ar-Rahmani badal. Kalau Ar-Rahmanu jadi mubtada. Ar-Rahmanu kadzalik. Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang. Maka beda pengasih dengan penyayang. Kalau pengasih, Allah maha pemurah, maha pemberi, dan tak pilih kasih. Orang kafir pun dikasih banyak duitnya, nggak usah iri. Tapi kalau penyayang, khusus bagi orang-orang yang beriman, akan nampak betul nanti pada hari kiamat yang kafir tak disayang sama Allah, disiksa di neraka. Orang-orang beriman itulah yang dibalas dengan berbagai kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka siapa? Semua makhluk. Tidak ada satupun manusia atau makhluk Allah, bahkan juga malaikat, yang bisa berbicara. Tak ada yang bisa memulai pembicaraan kecuali telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sanalah nampak Allah itu betul-betul dirasakan oleh seluruh makhluk. Dialah penguasa di atas segala penguasa. Kalau sekarang banyak merasa, di akhirat semua lemas. Allah benar-benar tampak diyakini oleh semua makhluknya. Maka tidak ada berani yang ngomong kecuali dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, yaitu pada hari yaqumur ruh, berdirilah ruh. Banyak penafsiran di sini. Ada yang menafsirkan di sini roh itu adalah roh Adam, ada mengatakan roh anak cucu Adam, ada yang mengatakan roh makhluk, bukan malaikat, bukan manusia, tapi mirip manusia. Tapi dalam tafsir jalan lain menyebutkan roh itu maksudnya adalah Jibril. Karena di dalam Al-Quran juga Allah SWT katakan tanazzalul malaikatu warruh, turun para malaikat dan ruh, yakni Jibril, dipimpin oleh Jibril. Gelar malaikat Jibril. Pada hari itu berdirilah malaikat Jibril wal malaikatu, dan seluruh malaikat saffa, berbaris bersaf, jejer berbaris bersaf. La yatakallamuna, satupun malaikat itu, bahkan Jibril, tak bisa ngomong. Wibawa Allah betul-betul nampak di situ. Nggak ada yang berani angkat kepala, nggak ada yang berani memulai ngomong. Illa man adzina lahur rahman fil kalam, kecuali diizinkan oleh Allah. Bulan ngomong, baru berani ngomong. Sekarang biar ada ngomong semaunya. Nah, menyuruh ngapus Quran segala macam, biar aja. Nanti di akhirat tak akan berani dia ngomong satu kata pun, tak berani. Jangankan manusia, malaikat Jibril pun yang menyampaikan wahyu tak sanggup ngomong, kecuali telah dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala shawaba, dan dia berkata dengan perkataan yang benar. Kalau ngomong tak ada ngomong yang tidak-tidak nanti. Dzalikal yaumul haqq, dzalikal yaum, bahwa hari itu al-haq adalah hari yang pasti terjadi.
yaitu hari kiamat. Faman syaa, maka barang siapa yang ingin masuk surga, ingin mendapatkan kenikmatan pada hari kiamat itu, ittakhadha ila rabbihi ma'aba, hendaklah ia menjadikan tempat kembali kepada Tuhannya. Buatlah perkara, bahasa kasar itu, siapa yang mau masuk surga, buat jalan dari sekarang. Gimana jalannya ke surga? Udah Allah jelaskan di dalam Al-Quran banyak sekali. Ittakhadha ila rabbihi, buat jalan menuju kepada Tuhan, supaya kita dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah tak larang, Allah tak paksa. Siapa yang mau, silakan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita merasa terpanggil dan mau membuat jalan. Maka syariat itu jalan, ya tarekat juga jalan, jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita laksanakan. Siapa yang tak mau mengamalkan syariat, bagaimana nak sampai syariat? Nah, itulah jalan menuju kepada Tuhan, menuju kepada kenikmatan yang dijanjikan, menuju jalan yang menuju kepada surganya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna anzarnakum azaban qariba. Inna, sesungguhnya, anzarnakum, kami telah berikan peringatan kepada kalian, azaban qariba, azab yang sangat dekat. Kok dibilang dekat? Kullu atin qarib, setiap perkara yang akan datang itu dekat, karena pasti akan datang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah semua sampaikan kepada kita bagaimana Allah peringatkan kepada kita akan siksa neraka, bagaimana cara kita untuk menjauhinya. Allah ceritakan kita bagaimana nikmatnya dalam surga, lalu Allah beritakan kepada kita bagaimana caranya untuk sampai ke sana, lalu Allah persilahkan kepada kita melalui jalan itu. Silakan kita pilih, terutama di bulan Ramadan ini. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari yanzurul mar'u, setiap orang melihat, ma qaddamat yadah, apa yang telah diperlakukan, yang dilakukan oleh tangannya di dunia, min khairin wa syarrin, yang baik maupun yang buruk. Hari itu nampak semua apa yang telah kita perbuat, diberikan catatan amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di sanalah wa yaqulul kafiru, berkatalah di sana orang-orang kafir, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Para ahli tafsir mengatakan orang kafir itu berkata saat telah dipampangkan bentuk azab itu, di sana dia ngomong,
Ada yang mengatakan dia ngomong seperti ini ketika dia telah saksikan Allah mengadili para hewan-hewan, jangkrik sama jangkrik, kambing sama kambing, diadili nanti. Kalau ada kambing yang menanduk, kambing yang tak punya tanduk, disuruh nanti tanduk dia, tanduk, dibalas, ya. Ayam yang besar kejar ayam yang kecil, lalu dicopot-copot bulunya, disuruh balas semua. Tapi setelah itu mereka dijadikan tanah, selesai sudah. Manusia tak selesai selama-lamanya. Di situ dia berpikir, enak aku jadi kambing dulu. Ya, selesai masalah. Ya. Alangkah bagusnya kalau saya dijadikan tanah, macam hewan-hewan itu udah selesai urusan. Itulah penyesalan yang tidak bermakna. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum hari itu tiba, mari kita yakin dan persiapkan diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan memudahkan kepada kita jalan menuju surganya, dan kita terhindar dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Inilah mungkin yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Atas nama pribadi dan keluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini ada penyampaian, ada sikap tingkah laku yang tidak baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua berkenan memaafkan, sehingga kita bisa menyambut menjumpai bulan Ramadan yang suci ini dengan hati bersih, dengan tanpa ada dosa, noda dan khilaf di antara kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.